i'tikaf ya. I'tikaf di dalam masjid. Mudah-mudahan kita dalam i'tikaf ini tergolong orang yang memang kita dianjurkan di Ramadan ini banyak duduknya di masjid. Jadi sama-sama kita niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu i'tikafa fi hadzal masjid madumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Niatnya ya, saya niat i'tikaf di masjid selama aku berada di dalamnya ya, sunnah karena Allah Ta'ala. Bapak Ibu, Rasulullah SAW menganjurkan istri-istrinya untuk beriktikaf di masjid. Untuk apa? I'tikaf Beriktikaf di masjid. Itu kita dianjurkan untuk duduk ya. Selama 11 bulan kita lebih banyak duduknya bukan di masjid. Kita berupaya untuk Ramadan ini kita upayakan lebih banyak menengok masjid, sekaligus kita meraih kenikmatan yang ada di dalam masjid. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan taklim kita. Saya tidak pernah bosan-bosan menyampaikan hadis Rasulullah SAW yang bersabda, "Hudurul majlisil ilmi afdalu min sholati alfi raka'atin." Hadirnya kita di dalam majelis ilmu, mudah-mudahan ini majelis ilmu, itu lebih afdal ketimbang sholat 1000 rakaat. Kedengar ibu-ibu? Ya, ibu-ibunya sedikit mungkin ya. Jadi suaranya enggak ada. Hadirnya kita di dalam majelis ilmu itu lebih bagus, lebih afdal ketimbang sholat 1000 rakaat. Sholat tarawih itu berapa rakaat? 11. 11 itu 8 ini. Yang 11, 3 itu witir. Kita yang sedikit aja. Padahal itu menurut Imam Malik itu 36 itu Pak. Berapa Pak? 36. Kita hanya 8 ya. Imam Syafi'i berapa? 20. Itu begitu Pak. Kenapa ada beda begini? Kalau yang 36 itu Pak, setiap 4 rakaat itu tawaf. Setiap 4 rakaat tawaf. Lah kita nggak bisa tawaf kan? Karena itu ditambah rakaatnya. Bukan 20 katanya, harusnya 36. Waduh, mana tahan kita orang semalam aja sudah mulai berkurang pesertanya. Tapi walaupun begitu kita tetap saja istiqomah, karena pohon Ramadan itu bertambah dinaiki, bertambah rahmatnya bertambah besar. Bukan seperti pohon di dunia ini Pak. Kalau pohon di dunia ini tambah tinggi tambah kecil. Tapi kalau pohon Ramadan bertambah dinaiki, bertambah tinggi, bertambah besar, lebar rahmat Allah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita ini sampai akhirnya tetap istiqomah. Amin. Amin. Saya membacakan hadis Rasulullah SAW dari Abdullah bin Amr. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Asyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasa dan membaca Quran itu kedua-duanya memberikan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Makanya sejoli sekali Pak, bulan puasa ini di samping dia puasa, dia juga baca Quran. Tuh, karena dua sejoli, dua-duanya memberikan syafaat nanti di yaumil qiyamah.
Makanya begitu orang puasa harus juga membaca Quran. Duduknya kita bacalah Quran. Yang gampang-gampang saja. Makanya coba Bapak dan Saudara semampu kita. Semampu kita. Karena dua-duanya ini nanti akan menjadi syafaat. Yaqulus yang berkatalah yang puasa ini, Ramadan ini puasa. Dia berkata kepada Allah, Rabbi mana'tuhu ta'ama wa syahawati bin nahar fasyafa'ani fihi. Kata bulan puasa, kata Ramadan ngomong sama Allah, ya Allah, orang ini telah menahan lapar, haus, dan kadang-kadang dinahan untuk tidak bicara kotor, tidak melakukan maksiat. Itu demi apa? Demi puasa ini. Ya Allah, izinkan saya memberikan pertolongan bagi orang ini. Izinkan ya Allah untuk memberikan pertolongan bagi mayat ini. Itu yakin itu. Kita sebagai seorang beriman harus yakin bahwa itu adalah keyakinan iman kita pada saat kita meninggal akan mendapatkan syafaat. Terutama yang kita jalani puasa Ramadan ini nanti datang kepada Allah. Ya Allah, berikan saya syafaat kepada orang ini. Jadi beruntung Bapak Ibu sekalian yang Ramadan tahun ini kita terpelihara dari puasa kita, karena akan dibawa bekal kita nanti. Bukannya nanti tua, bukan. Orang muda ya sekarang cepat mati, cepat mati habis ini. Ya, kita baru ngomong sama Pak Ketua semalam itu Pak Haji Ibni, putranya dulu yang meninggal daripada ayahnya, coba kan? Ya. Jadi bekal itu yang kita puasa inilah. Buat apa kalau kita hidup di dunia ini gak ada bekal? Aduh, sengsara sekali. Wa yaqulul Quran, dan Quran juga bicara, ya Allah, mana'tuhun nauma bil lail. Orang ini menahan apa? Menahan ngantuk malam itu seharusnya tidur, tapi orang ini baca Quran. Saya sebagai yang dibaca, mohon ya Allah berikan saya syafaat untuk bisa memberikan pertolongan kepada mayat ini, kepada orang ini, supaya dibebaskan dari azab kubur maupun azab neraka. Masya Allah, azab kubur dan azab. Makanya Bapak dan Saudara sekalian, kita sedikit-sedikit baca Al-Quran di rumah baca. Kemarin saya Pak Ketua itu menyerahkan bantuan dari perusahaan yang ada di Bandung. Pak tolong sampaikan ke saya. Terus saking kepengennya Quran itu dibaca. Qurannya banyak itu. Mudah-mudahan ini juga sudah saya lihat di masjid ini, habis sholat subuh dia dengan nggak pulang dulu, tapi dia pergi haji dan umroh. Loh kok bisa sholat subuh pergi haji dan umroh? Apa sih pergi haji dan umroh habis sholat subuh? Di antaranya adalah kita duduk-duduk seperti ini, kemudian membaca Quran atau zikir yang lain. Jangan dulu pulang sebelum isyraq. Isyraq itu adalah waktu maghrib ditambah 10 menit di waktu subuh. Jadi kalau umpamanya waktu maghribnya berapa itu? Jam 6 lewat 6, maka isyraqnya itu dipastikan insya Allah jam 6 lewat 15 atau lewat 6. Begitu. Tambahnya 1 jam, coba ya. Gampang sekali itu. Jadi kalau begitu, kita itu tahu sohek nggak hadisnya sohek. Yang bisa ngaji yang ngaji, yang bisa lagi zikir ya zikir, yang sholat ya sholat, yang doa ya doa. Sebab doa itu
mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah, itu ada jadi doa. Orang yang ngaji, orang yang ngaji Quran, orang yang sholat, orang yang zikir. Apa yang disukai Allah zikir itu. Kalau kita maunya kecapean baca Quran mata pedes, karena habis yang biasa yang kita lihat biasanya yang banyak nolnya itu kan. Baca Quran baru juga 2 menit sudah pedes mata. Sudah zikir saja, apa zikirnya? Yang disukai Allah itu subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Itu Bang. Berapa jadi? Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Itu aja. Coba kita ngaji enggak udah itu. Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Itu memenuhi langit dan bumi, bainas samai wal ardh. Kalau umpamanya beras diberikan oleh Allah, langit dan bumi penuh beras, nggak bisa bernafas gitu. Kalau seandainya digambarkan begitu, kemudian apa lagi? Memberatkan timbangan, sahrul mizan. Nanti pada saat ditimbang, kita punya zikir yang dulu kita sering pakai itu buat data. Dia memenuhi timbang. Nanti masing-masing kita ini ditimbang, Pak. Ditimbang amal solehnya itu yang berat atau tidak berat. Yang memberatkan timbangan itu adalah diantaranya zikir. Zikir, Pak. Subhanallah. Kapan sih kita menyebut yang kita cintai? Katanya kita cinta sama Allah. Pak, kita ini cinta surga apa cinta dunia? Yuk, Bu. Cinta dunia apa cinta surga, Bu? Iya tak? Wong yang disebut rupiah. Rupiah. Kayak lagunya Roma Irama. Gara-gara rupiah. Kalau toh memang kita yang dicintai surga, maka yang dibawa untuk ke surga itu yang harus kita sebut-sebut. Karena Bapak dan Saudara sekalian, keunggulan orang berpuasa itu di antaranya adalah pada hari itu wujuhun yauma idzin nadhirah. Pada hari itu mukanya berseri-seri. Berseri-seri. Ila rabbiha nazirah. Berseri-serinya karena apa? Karena ingin memandang Allah. Melihat apa, Bu? Melihat Allah subhanahu. Apalagi melihat Allah, melihat dunianya saja, ciptaannya saja, Masya Allah. Makanya kalau kita melihat perempuan cantik, kita bertasbih, subhanallah, subhanallah. Itu kan, ini ciptaan Allah, apalagi coba lihat. Begitu indah pemandangan, Pak, di pinggir pantai yang lautnya biru, ada laut merah juga, Pak. Di bawah itu pemandangan, Masya Allah. Kita coba tenggelam di laut, melihat pemandangan laut, Masya Allah, indahnya. Kita belum sampai ke sana, di Pahawang itu. Anak-anak yang rekreasi ke sana saya ditinggalin di kantor. Saya kamu itu udah yang kan nanti di Pawang fotonya aja yang dikasih tahu. Oh itu Bapak dan Saudara sekalian, menikmati indahnya makhluk, menikmati indahnya apa? Makhluk, apalagi Allahnya sang pembuatnya. Lukisan yang paling indah adalah lukisan alam. Coba melihat lukisan yang harga miliaran itu dibuat oleh orang. Khayalan itu. Khayalan aja harganya miliaran, Pak. Mas Bowo pernah nggak melihat ada lukisan harganya miliaran?
Padahal dia melukisnya itu hayalan. Sambil bunyi itu melukisnya itu kayak apa nih? Padahal yang dilukis saya emang nggak ngerti, nggak nikmat kata saya apa itu. Tapi harganya miliaran itu gambar itu. Masya Allah kata saya. Itu makhluk. Itu apa? Makhluk. Melihat gunung begitu indah, tapi lupa dia kepada Sang Penciptanya. Seharusnya kita pada saat itu kita mengatakan Subhanallah. Artinya apa Subhanallah? Apalagi engkau ya Allah. Apalagi engkau. Kepengen mau ketemu Allah nanti Bu? Pengen. Kecil sekali suara. Kita kepengen. Wong ketemu jumpa dengan Rasulullah saja kepengen. Kenapa kita sholat subuh tadi ada sujud tilawah di antaranya sujud itu? Itu adalah Rasulullah memerintahkan. Pernah Robiah Adawiyah. Robiah Adawiyah ini adalah pembantunya Nabi. Pembantunya Nabi yang sering mengambilkan air wudhu Nabi, yang sering menyediakan Nabi sepatunya, sendalnya kalau berjalan, sering menyiapkan pakaian Nabi, apa yang dipakai untuk besok. Itu semua Robiah al-Islam. Satu saat ditinggal Nabi, Nabinya pergi dari rumah 2 hari nggak pulang karena Rasulullah kan punya kewajiban. Ini istrinya yang dikunjungi, ini Aisyah, ini Halimah, ini pertama sih. 2 hari 3 hari nggak pulang ke rumah. Arabia ini Bapak Ibu sekalian, wah gundah gulana. Apa? Saya itu kalau Rasulullah pergi meninggalkan kami itu kayaknya pusing dan salah itu serba salah yang dia perbuat itu. Satu saat Rasul datang, nah begitu datang salah tingkah dia. Kalau Nabi datang itu Arabia ini salah tingkah. Arabia ini bukan perempuan, laki-laki. Laki-laki pembantunya Rasul, khodamnya Rasul, pembantunya Nabi. Begitu datang rentang Nabi, dia salah tingkah, sudah dijemput. Terus akhirnya Arabia ngomong, ya Rasulullah, saya tidak kuat. Apa maksudnya? Tidak kuat kalau engkau itu pergi jauh-jauh dan lama. Saya khawatir dan saya tidak bisa berjumpa dengan engkau. Itu baru di dunia. Kata Arabia. Saya tidak mau ya Rasulullah satu saat kami ini berpisah. Kalau umpamanya engkau sudah jelas di Jannatun Naim, surga yang paling tinggi di hadapan Allah, masuk surganya. Kalau saya ini pembantu merebut. Saya ini pembantu kodam. Nggak mungkin kalau kau masuk surga paling juga kelas apa? Kelas bawah itu kelas apa? Kelas ekonomi. Paling juga kalau masuk surga kelas ekonomi. Sedangkan saya ini nggak bisa jauhan sama engkau ya Rasulullah, nggak bisa jauhan. Jadi apa maksudmu? Ya saya sih sedikit saja maksud. Saya kepengen masuk surga tapi bersama engkau. Saya itu kepengen masuk surga tapi bersama Nabi. Bu, kepengen masuk surga bersama siapa Bu? Bersama Nabi. Jadi itu permohonan saya. Kata Nabi, diulang lagi, permohonan yang lain apa? Itu aja. Yang lain apa permohonannya? Itu aja. Sampai 3 kali. Ada yang lain jangan itu, maksudnya berat kalau itu. Yang lain aja. Apa kata Arabia? Itu saja Nabi. Titik. Saya ingin masuk surga bersama engkau. Masya Allah. Akhirnya Nabi mikir juga kalau begitu nggak ada yang lain. Kalau begitu saya tolong sama kamu. Tolong apa itu Rasulullah? Tolong bantuin saya. Kalau memang engkau ingin bertemu saya di surga, bantuin saya.
Apa itu ya Rasulullah? Aksirus sujud. Aksirus sujud. Perbanyak kamu sujud. Di Ramadan ini perbanyak kita sholat sunnah. Di dalam sholat itu sendiri kalau ada sujud, laksanakan sujud. Karena di dalam sujud itu adalah penyembahan yang paling tinggi di hadapan Allah adalah sujud. Makanya di apa namanya? Disebut tempat sujudnya itu masjid. Padahal sholat itu tidak hanya sujud loh. Padahal sholat itu ada ruku, tapi nggak disebut marku atau qiyam, nggak disebut kan? Makom nggak disebut makom loh, malah makom itu untuk kuburan. Padahal makom itu tempat berdiri. Nabi Sulaiman itu kalau sholat Pak, berdiri dia pegang tongkat itu lagi sholat itu. Nabi Sulaiman pada saat dia ke Ka'bah itu ngawasi dia sholat menghadap Ka'bah. Sholatnya apa? Sampai itu tongkatnya itu dirubungi rayap. Jadi Nabi Sulaiman meninggalnya lagi sholat. Sholatnya orang dulu begitu, sampai dia sudah gak ada nyawanya. Nabi Sulaiman itu dikira orang lagi sholat, padahal sudah meninggal dia pegang menghadap Ka'bah. Jadi Bapak dan Saudara sekalian, nilainya tinggi sujud. Makanya dapat rezeki kita ya sering sujud. Allah suka sekali. Terhindar dari mara bahaya kita sujud apa namanya? Sujud apa? Sujud syukur. Nanti kalau lagi kena kecelakaan kita selamat orang-orang pada keleleran, jangan sujud di situ. Dipukulin orang gitu. Orang-orang yang lain kesakitan dia malah sujud, nyukuri berarti. Nanti setelah di rumah bersujud, ya Allah, alhamdulillah, hamba sujud. Apalagi malam sujud. Nanti di sana ada bekas asari sujud. Asari sujud itu ininya bukan hitam. Kalau ininya hitam itu bisa ininya digosok-gosok pasti. Bukan, asari sujud itu dari wajah. Jadi kalau orang berwudu dengan jalan berwudu nggak bisa. Jadi Bapak dan Saudara sekalian, walaupun kita beberapa menit ya kuliah subuh. Ibu senang Bu kuliah subuh lagi nanti hari Jumat? Senang Bu? Iya, coba saya lihat hari Jumat depan ada ibu-ibu. Bapak-bapaknya saya hitung. Kemarin aja semalam saya hitung. Tadinya 5 sak loh. Semalam ada 2 sak. Sudah maju di masjid ini. Saya berharap Ramadan betul-betul kita jalani dengan hikmat. Rutan-rutan Ramadan kita lakukan. Jangan Ramadan ini Ramadan terakhir. Jangan. Tapi kita berdoa lagi di dalam Ramadan. Ya Allah, pertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Amin. Betul-betul kita merasakan nikmatnya beribadah. Amin. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.